Halo Aries, jumpa lagi di Tele Arkana bersama dengan saya Adi. Ya, ini bacaan untuk Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus Sign. Ini general reading, bukan personal reading, jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan. Oke, mari kita lihat vibes untuk teman-teman Aries saat ini. Aries, kalian mendapatkan The Thinking Woman. Oke, saya buka dulu semua ya. Untuk situasinya, mohon bantuan semesta. Terlalu banyak. Kalian mendapatkan komitmen, long term relationship. Oke, mari kita lihat tarotnya. Mohon bantuan semesta, 3 energi utama untuk teman-teman Aries. Yang pertama, oke, kalian mendapatkan 2 kartu, The Moon dan Four of Pentacles. Energi kedua, Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. This is your power card juga. Lalu kemudian Six of Wands. Bottom of the deck, Three of Cups. Ya, tadi energi pertama, The Moon dan Four of Pentacles. Lalu kemudian yang kedua di sini ada Knight of Wands. Yang ketiga ada Six of Wands. Sekarang kita coba untuk klarifikasi. Mohon bantuan semesta klarifikasi 3 energi ini. Oke, untuk The Moon dan Four of Pentacles. Page of Pentacles. Eight of Wands. Terlalu banyak. Lalu kemudian Eight of Swords. Ya, The Moon di sini diklarifikasi dengan Page of Pentacles, Eight of Wands, dan Eight of Swords. Lalu kemudian kita klarifikasi Knight of Wands. Knight of Wands diklarifikasi dengan Two of Pentacles. Lalu kemudian The Tower, Scorpio energi. Lalu kemudian Two of Swords. Oke, lalu kemudian kita klarifikasi Six of Wands. Six of Wands diklarifikasi dengan The Empress. Ya, ini Taurus Libra energi.
Venus energi, lalu kemudian terlalu banyak, the devil, Capricorn energi, lalu kemudian Three of Pentacles. Oke, bottom of the deck-nya The Moon lagi ya. Ini Scorpio Cancer, Scorpio Cancer energi. Oke. Untuk yang pertama, dengan adanya The Thinking Woman di sini, bisa jadi di sini adalah kalian, tapi tampaknya di sini saya melihat di sini adalah kalian ya. The Thinking Woman, kalian seperti memikirkan sesuatu di sini, memikirkan sesuatu entah apa ya. Tampaknya di sini ada kaitannya dengan komitmen untuk long term relationship, sesuatu hal yang sifatnya jangka panjang ya. Di sini ya, kalian memikirkan sesuatu yang sifatnya jangka panjang. Dan di energi pertama di sini ada The Moon dan Four of Pentacles ya. The Moon di sini kalian seperti tampaknya takut ya. Takut, dan kalian di sini di masa lalu seperti menahan diri gitu ya untuk supaya tidak maju gitu ya. Ini adalah energi Scorpio Cancer ya. The Moon di sini ya. Itu Four of Pentacles di sini adalah energi yang menahan diri. Ya, jadi kalian seperti takut untuk melangkah gitu ya. Dan kemudian diklarifikasi kenapa kok kalian takut untuk melangkah. Diklarifikasi dengan Page of Pentacles, Eight of Wands, dan Eight of Swords. Energi 88 ya di sini ya. Ada energi 88, ada energi 33, energi 22, semuanya berganda ya. 333 gitu ya. 888. Ya, 888 itu abundance ya. Infinity energi. Lalu kemudian di sini kalian seperti di masa lalu takut untuk melangkah ya. Takut untuk melangkah. Lalu kemudian di sini dengan adanya Page of Pentacles di sini ya, kalian seperti menemukan sesuatu ya. Page of Pentacles ini menemukan sesuatu di mana saya merasa di sini ada sebuah pesan ya, ada sebuah pesan yang datang pada kalian di masa lalu yang membebaskan diri kalian gitu ya. Itu yang membebaskan diri. Eight of Swords di sini adalah self limiting belief teman-teman ya. Self limiting belief. Jadi intinya di masa lalu itu kalian ya punya sebuah belief ya, punya sebuah belief yang intinya mengikat kalian ya, sehingga kalian tidak bisa bergerak kemana-mana gitu ya. Itu. Tapi di sini saya melihat bahwa teman-teman di sini membebaskan diri ya dari situ ya. Itu. Jadi ada sebuah pesan gitu ya, kaitannya dengan sesuatu hal yang kalian pelajari di masa lalu gitu ya. Entah ini apa. Dengan adanya Page of Pentacles di sini adalah energi opportunity ya, energi opportunity untuk kaitannya dengan material gitu ya. Itu, dan itu yang membuat kalian terikat di sini ya. Dan tampaknya kalian pun akhirnya menyadari itu dan membebaskan diri. Lalu kemudian di energi kedua di sini ada energi Knight of Wands ya. Ini energi kalian ya, Aries, Leo, Sagittarius energi. Jadi ya, orang ini sangat bravery ya. Jadi kalian di sini sangat bersemangat sekali. Knight of Wands di sini ya, sangat bersemangat. Tapi di sini itu tadi ya, ada sebuah, iya saya merasa di sini ada sebuah sesuatu yang mengejutkan kalian gitu ya, ada sesuatu yang mengejutkan kalian, ada sebuah pesan di mana yang semula kalian itu
limited gitu ya, terbatas. Tapi sekarang itu energinya itu kalian tuh seperti menyadari sesuatu dan akhirnya itu yang menghancurkan pondasi hidup kalian gitu ya. Kalian seperti merombak pondasi hidup kalian gitu ya, dengan ini diapit oleh energi 22 gitu ya. Energi 22 ini adalah energi of balance ya, energi of balance. Lalu kemudian di sini juga duanya di sini adalah two of pentacles ya. Two of pentacles ini juggling energi. Lalu kemudian two of swords di sini adalah kebimbangan memilih A atau B gitu ya. Dan di sini adalah kalian berusaha untuk menyeimbangkan sesuatu gitu ya dalam kehidupan kalian, dan ternyata itu yang membawa kalian pada tower moments gitu ya. Sesuatu yang dimana kalian di sini ya mengubah fondasi kalian gitu ya. Jadi saya merasa di sini ada sesuatu hal yang terjadi yang kalian sadari gitu ya, yang kalian sadari itu. Ntar saya akan coba untuk klarifikasi lebih lanjut ya kaitannya dengan The Tower di sini. Somehow saya merasa di sini ya mohon bantuan semesta klarifikasi untuk Eight of Swords di sini. Saya jadi penasaran teman-teman ya. Mohon maaf agak sedikit mendalam ya. Eight of Swords diklarifikasi dengan Princess of Wands. Lalu kemudian The Sun, ya kalian membebaskan diri ya. Princess of Wands, The Sun, Leo energi ya. Lalu kemudian The World, ya, fix energi, ya, Taurus, Leo, Sagittarius, dan Aquarius. Oke. Ya, di masa lalu itu kalian seperti membebaskan diri ya. Eight of Swords di sini bukan pada pengekangan, tapi ada sebuah informasi di mana kalian di sini di masa lalu yaitu ya takut-takut untuk maju gitu ya. Takut untuk maju, lalu kemudian kalian berusaha untuk menahan diri gitu ya. Tapi menahan dirinya apa? Karena mungkin bisa jadi karena kalian itu masih belum memiliki cukup dana gitu ya untuk menjalin sebuah komitmen yang sifatnya jangka panjang, teman-teman ya. Itu saya merasakan di sini ada teman-teman Aries yang mungkin ada harapan untuk ada keinginan atau dorongan untuk menikah di masa lalu, tapi kalian di sini masih menimbang-nimbang gitu ya. Tapi terus kemudian ya kalian seperti mendapatkan sebuah pesan gitu ya, atau sebuah informasi di mana kalian akhirnya bisa membebaskan diri dari batasan pemikiran kalian kaitannya dengan yaitu tadi ya, tidak cukup uang untuk melakukan komitmen atau pernikahan atau apapun itu ya. Itu. Oke, mohon klarifikasi The Tower untuk The Knight of Wands di sini semesta. Langsung lompat. Oke, kalian mendapatkan untuk The Tower, kalian mendapatkan Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Lalu kemudian Three of Cups keluar lagi. Lalu kemudian Knight of Pentacles ya. Taurus, Virgo, Capricorn lagi. Bisa jadi kalian di sini berurusan dengan seseorang yang memiliki zodiak Taurus, Virgo atau Capricorn di sini ya. Itu dengan mengklarifikasi Knight of Wands atau Scorpio. The Tower di sini adalah Scorpio. Ya, Scorpio energi. Jadi dengan adanya The Tower di sini itu
iya, kalian akhirnya berani untuk melangkah gitu ya. Berani untuk melangkah dan berani untuk mulai berinvestasi ya, mulai kalian menganalisa gitu ya apa yang kalian punya gitu ya. Kalian seperti memeriksa lagi gitu ya harta benda atau apapun itu yang valuable yang ada di rumah kalian gitu ya. Kalian menganalisa lagi gitu ya dan kalian melakukannya itu dalam rangka untuk selebrasi ya. Selebrasi di sini itu lebih pada abundance. Di sini adalah sebuah, ya itu tadi ya, ada sebuah energi di mana teman-teman di sini ya menganalisa hidup kalian lagi untuk melakukan sebuah unity ya, untuk melakukan sebuah union di sini ya. Kalian akhirnya berani untuk melangkah gitu ya, dan di masa yang akan datang di sini Six of Wands, energi of victory ya. Kalian akhirnya bergerak menuju kemenangan di sini. Di masa yang akan datang ada sebuah kemenangan gitu ya, di energi ketiga, dan itu diklarifikasi dengan The Empress ya. Ini adalah Venus energi ya. The Empress di sini adalah self abundance, self love gitu ya, self care gitu ya. Lalu kemudian The Devil di sini adalah drive ya, ambition. Lalu kemudian Three of Pentacles di sini adalah individual display of work gitu ya. Jadi istilahnya ada sebuah sesuatu hal yang kalian wujudkan dalam bentuk sesuatu hal yang praktis gitu ya, yang praktikal gitu ya, praktikal, tapi kalian di sini persisten ya dengan adanya The Devil di sini ya. Praktis tapi ya itu harus dilakukan gitu ya. Itu. Dan kalian di sini seperti ya, saya merasakan adanya energi di mana kalian di sini lebih itu ya, ingin kembali lagi ya. Kita masuk di apa itu? Venus di Virgo ya. Venus di Virgo ini sampai 6 Agustus teman-teman. Di mana Venus di Virgo ini ya kita akan cenderung untuk terdorong untuk menyatakan cinta dengan menunjukkan hal-hal yang praktis gitu ya, act of service gitu ya. Ada mungkin cuma sekedar hal simple ya, simple tapi kalian tetap lakukan dan harus kalian merasa seperti saya harus melakukan itu gitu ya. Gitu, kayak seperti istilahnya hanya sekedar membukakan pintu ketika turun dari mobil, lalu kemudian membuatkan kopi di pagi hari gitu ya, lalu kemudian menyiapkan baju pasangan gitu ya, yang biasanya tidak suka merapikan rumah tiba-tiba sapu-sapu rumah, bersih-bersih rumah gitu ya. Jadi act of service, hal yang simple tapi yang menunjukkan ini loh aku sayang sama kamu gitu loh ya. Itu yang semula kalian di sini takut-takut untuk melakukannya gitu ya. Oke, sekarang mari kita dengarkan saran dari semesta ya teman-teman ya. Oke, mohon saran semesta untuk teman-teman Aries di sini, Virgo. Mungkin kalian berurusan dengan seseorang yang memiliki zodiak Virgo juga ya, karena tadi juga ada Queen of Pentacles dan Knight of Pentacles di sini ya. Mohon bantuan semesta sarannya untuk teman-teman Aries di sini. 3 kartu. Oke. Yang pertama, Four of Wands. Yang kedua, Eight of Swords. Lalu kemudian yang ketiga di sini Four of Swords. Energi 4-4 ya. 4-4 dan 8 itu pun juga penambahan dari 4 tambah 4 ya. Jadi di sini 4-4-4-4 ya. Coba silakan lihat di angel number ya. 4-4-4-4 gitu ya. 4 itu menurut saya adalah nomor establishment gitu ya. Jadi establishment energi yang dimana
dia solid gitu ya, solid dan kokoh gitu ya, foundation 4 itu ya, gitu. Bottom of the deck Temperance, Sagittarius energi ya, Sagittarius energi. Oke, kata semesta yang pertama dengan adanya Sagittarius energi di sini ya, ubahlah istilahnya apapun energi negatif yang selama ini sudah mengekang kalian, gitu ya, menjadi sesuatu hal yang positif gitu ya. Kembali lagi Temperance di sini dia juggling ya, juggling, dan di sini banyak sekali kartu juggling teman-teman. Temperance di sini juggling, Two of Swords di sini juggling, juggling pikiran gitu kan, ini juggling energi, Temperance ini, dan kemudian Two of Pentacles ini adalah juggling material gitu ya. Dua-duanya itu sama-sama energi 222. Silakan lihat angel number 222 ya. Istilahnya 2 itu adalah unity ya, collaboration gitu ya. Itu jadi balance energi ya, harmoni gitu ya. Dimana tapi di sini saya melihat bahwa ya teman-teman di sini berusaha untuk itu tadi ya, istilahnya mengolah rasa ya, mengolah rasa di sini itu dalam artian lebih pada itu tadi, karena di masa lalu kalian ada sebuah belief yang dimana kalian mengharuskan diri kalian untuk tertutup gitu ya. Jangan terima orang ini, jangan, lebih enak hidup sendiri gitu ya. Jadi belief-belief seperti itu dimana kalian berbicara pada diri kalian sendiri ya, untuk melarang diri kalian sendiri terbuka untuk orang lain gitu ya. Dan itu perlahan-lahan kalian sadari, kalian pelajari, oh ternyata aku itu terlalu tertutup kan gitu kan. Cobalah untuk saat ini aku akan mencoba untuk berubah, mencoba untuk lebih lepas gitu ya, lebih terbuka gitu ya, lebih menerima siapapun ini yang datang ke kehidupan kalian gitu ya. Dan saat berproses menuju keterbukaan itu kalian benar-benar mengolah rasa teman-teman ya, itu karena ini sesuatu hal yang dimana kalian ya tidak biasanya ya, karena biasanya kalian di sini lebih pada menarik diri buat apa sih kan gitu kan, menjalin komitmen kan gitu kan, menyusahkan apa segala macam, lebih enak bawa diri sendiri daripada harus membawa orang lain. Jadi ada sebuah belief-belief yang dimana kalian di sini terkungkung ya, terkungkung pada ya sudah kehidupan kalian sendiri gitu. Lalu kemudian kata semesta yang pertama adalah Four of Wands ya. Four of Wands di sini adalah finishing energi, diakhiri saja ya, apapun itu yang sudah membebani pikiran kalian, yang sudah mengikat pikiran kalian ya. Di sini Eight of Swords keluar lagi ya, kembali lagi orang ini merasa terikat padahal sebenarnya enggak gitu ya. Lalu kemudian Four of Swords di sini adalah healing ya, healing dari sakit, healing. Jadi tampaknya di masa lalu ada sebuah kejadian traumatis yang menyebabkan kalian anti komitmen gitu ya, anti relationship dengan siapapun gitu ya. Tapi semesta meminta kalian untuk saat ini cobalah untuk mengolah rasa lagi, apakah yang di masa lalu itu tetap terjadi sekarang, apakah dengan orang yang sekarang itu sama dengan orang di masa lalu, dan yang pasti tentunya berbeda ya teman-teman. Itu jawabannya. Saya tidak perlu berpanjang-panjang gitu ya, dalam artian siapapun itu yang membuat kita trauma, ketika kita bertemu dengan seseorang yang baru itu pasti berbeda teman-teman ya. Jadi jangan disamakan gitu ya, setiap orang itu berbeda. Dan untuk yang saat ini silakan cobalah untuk healing gitu ya. Four of Swords di sini adalah rest and rejuvenation energi, kalian healing sakit dan trauma kalian di masa lalu, kembali lagi di orang perempuan ini seperti istirahat di dalam sangkar burung gitu ya. Sangkar burung ini ada sesuatu yang comfy gitu ya, sesuatu yang nyaman, dan di sini ada hati yang istilahnya ini adalah hati dari kartu Three of Swords-nya teman-teman. Dan kartu Three of Swords dan hati di sini dijahit ya, dijahit menggunakan Four of Swords ini ya. Jadi ada sebuah healing energi, ada sebuah di mana kalian di sini menyembuhkan luka lama gitu yang menyebabkan kalian trauma gitu ya. Itu
Oke, mari kita dengarkan untuk monologi oracle-nya. Mohon bantuan semesta. Monologi oracle untuk teman-teman Aries di sini yang berusaha untuk mencoba membuka hati kembali. Terlalu banyak. Oke, kalian mendapatkan fixed moon, ya. Hold your vision, gitu ya. Jadi tahan dulu. Semesta seperti bilang tahan dulu. Yang satu ini berbeda, gitu ya. Yang satu ini berbeda dengan yang lalu. Gitu. Cobalah sesuatu yang baru. Cobalah melakukan sesuatu yang berbeda dengan yang sudah pernah kamu lakukan dulu. Mungkin kamu dulu ketika didekati gitu ya, itu tertutup, kemudian menarik diri, menganggap orang itu tidak penting atau gimana, atau cuman membalas dengan guyonan tanpa ada yang keseriusan supaya kalian di sini tidak didekati gitu ya. Jadi ada sebuah energi di mana kalian menarik diri di masa lalu, tapi sekarang semesta seperti bilang tahan dulu, gitu ya, tahan dulu, coba dulu, gitu ya. Oke, mari kita lihat animal spiritnya untuk teman-teman Aries di sini. Oke, kalian mendapatkan unicorn spirit. Bagus ya, bagus sekali teman-teman. Unicorn spirit, ya. Infinite possibilities. You are the sovereign of the seen and unseen world. The magic of love surrounds you. Beauty transforms you. Listen to the spirit of light. Abandon the darkness. Go beyond the ordinary and become the legendary. Jadi yaitu ya, abandon the darkness gitu ya. Listen to the spirits of light gitu ya. The sun energy tadi ya. Abandon the darkness. Eight of Swords ya. Lepaskan pilih-pilih masa lalu yang sudah tidak lagi relevan dengan kehidupan kita, yang tidak membuat kita lagi bahagia gitu ya. Go beyond the ordinary and become the legendary, gitu ya. Six of Wands tadi ya. Become the legendary, gitu ya. Jadi semesta di sini seperti menginginkan kalian untuk mencoba sesuatu yang baru. Terima dulu orang ini ya, kenali dulu, gitu ya. Itu karena tentunya orang ini berbeda dengan orang yang sudah pernah kalian kenal di masa lalu, dan itu pasti ya. Dan itu tidak akan terulang lagi. Kejadian traumatis di masa lalu itu tidak akan terulang lagi, ya. Ya, oke, sekian pesan-pesan dari semesta dan saya ya untuk teman-teman Aries di sini. Sampai jumpa di bacaan Aries yang berikutnya. Terima kasih atas komen, like, subscribe, dan hype-nya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran teman-teman Aries. Salam satu semesta. Terima kasih.